Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pendengar semuanya masih bergabung bersama kami di sini di acara Serba-Serbi Banyuwangi Aktivis Podcast. Apa itu Serba-Serbi? Yaitu serial belajar bersama dan saling berbagi ilmu. Melanjutkan dari kegiatan kita yang kemarin, yaitu kita mempelajari kemarin tentang pengantar ilmu dengan buku yang sudah saya bagikan. Ada 2 buku kemarin di awal, yaitu buku pengantar ilmu hukum karya Dr. Vance, dan yang kedua ada refleksi tentang hukum karya Brueging. Yang keduanya bisa di-download di link grup. Kemudian ini agar kita belajar semakin lebih jelas dan lebih gamblang. Harapan kan seperti yang sudah saya ceritakan kemarin, itu kita kalau belajar itu jangan hanya dengan satu buku saja. Sebaiknya kita harus membedah beberapa buku. Nah, oleh karena itu saya ini sudah menambahkan 2 buah buku di link, bisa di-download dan bisa dipelajari. Duanya sama-sama pengantar ilmu hukum. Yang pertama, buku pengantar ilmu hukum ini karya Lukman Santoso. Ini seorang akademisi di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, IAIN Ponorogo. Lukman Santoso AZ dan Yahyanto, bisa dilihat. Terus yang kedua ini yang gelarnya Dr. H. Yuhelson SH MH MKM. Judul bukunya Pengantar Ilmu Hukum. Jadi buku pengantar ilmu hukum itu sangat banyak. Semakin banyak buku akan semakin memudahkan kita untuk apa? Untuk mencari dasar-dasar. Kita misalkan mau nulis tugas, nulis skripsi, nulis apapun, dasarnya harus buku. Semakin banyak buku semakin bagus. Kita kalau belajar di sini di Serba-Serbi ini, nanti kita bagikan buku-buku yang sudah memang penulisnya itu memang sudah diupload di sosial media, diupload di situs resmi, untuk kita bagikan. Nanti bisa dibaca ya. Bagaimana? Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas ya. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Mungkin Mas Reza bisa menjelaskan, Saudara Reza. Kemarin sekilas kita belajar tentang apa? Mengerangkum rangkuman kemarin, coba. Sesi pertama kemarin yang dipelajari tentang teori hukum, hubungan antara hukum dan bahasa. Rangkumannya 2 itu. Kalau itu judulnya lebih ke judul, bukan rangkuman di judulnya. Dan itu sebenarnya juga kita kemarin bukan belajar tentang teori hukum, tapi lebih tepatnya pengertian. Kita belajar pengertian hukum. Pengertian hukum itu masuk dalam satu ruang lingkup dalam belajar itu, pengantar ilmu hukum namanya. Lah, pengantar ilmu hukum itu yang sedang kita pelajari. Berarti kan judulnya kan kemarin pengertian ilmu hukum, dan yang kedua hubungan hukum dan bahasa. Coba sekarang pengertian hukum yang kemarin Saudara rangkum. Ini pengertian hukum dari rangkuman beberapa ahli dulu. Siap. Ini tapi lebih ke setelah aku rangkum, aku ngambil kesimpulan tentang pengertian teori hukum itu sendiri menurut saya. Pengertian teori hukum apa pengertian hukum? Pengertian Karena hukum. hal itu beda loh ya. Ada satu tambahan kata itu beda. Nah, pengertian apa jadi? Pengertian tentang hukum. Itu pengertian hukumnya. Nah kalau ilmu hukum ini sudah beda sama hukum. Gitu. Nanti akan saya jelaskan apa bedanya sih ilmu hukum sama hukum. Coba yang kemarin itu pengertian hukum dibahasakan ulang atau hasil kesimpulannya. Hasil kesimpulan pengertian hukum menurut saya sendiri setelah membaca pengertian dari beberapa ahli jadi hukum ini kumpulan dari aturan-aturan yang berisikan perintah dan larangan terhadap tingkah laku manusia dalam bersosial di masyarakat, di mana jika dilanggar dapat menimbulkan suatu kerugian pada diri sendiri atau bagi masyarakat lainnya. Oke, siap. Itu satu pendapat dari Saudara Reza. Nah, adakah satu pendapat dari ahli atau akademisi yang sudah Saudara Reza paling minimal satu yang Saudara hafalkan yang mendukung pendapat Saudara? Seingat Saudara, coba atau Saudara sebutkan. Dari beberapa pengertian hukum ini yang saya lihat dan saya mudah mengerti soal pengertian hukumnya ini dari mungkin dari Utrecht.
ya. Apa pendapatnya? Soal hukum itu himpunan peraturan-peraturan yang berisikan perintah dan larangan yang mengurus masyarakat. Maka dari itu hukum harus ditaati oleh masyarakat itu. Yang ya itu menurut Utrecht ya. Ada di bukunya siapa itu? Itu ada di buku pengantar ilmu hukum. Antara ilmu hukum yang kita baca kemarin ya di Ya, Dr. Vance. Jadi sama, banyak loh buku pengantar ilmu hukum. Iya. Dan caranya beda-beda. Dan perlu diperjelas mungkin ya, ini biar kita koreksi lagi, biar saudara ingat bahwa pendapat Utrecht ya yang dikutip oleh Dr. Vance di bukunya itu juga asal kutipan dari buku CST Council. Maksudnya Dr. Vance itu tidak membaca langsung bukunya Utrecht ya. Beliau mengutip dari bukunya CST Council terbitan tahun 1989 pada halaman 38. Yang mana di pendapat Utrecht yang dikutip oleh Council itu berbunyi hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Nah, itu salah satu pendapat yang bisa mendukung pendapat dari Saudara Reza. Nah, nanti ketika Saudara Reza mau berargumen di depan publik ataupun di sebuah tulisan, nanti seperti itu. Saudara bahasakan saudara sendiri tentang pendapat saudara, kemudian saudara kutip pendapat ahli yang mendukung pendapat saudara. Kalau bisa, sampai saudara hafalkan juga nama judul bukunya, terbitan tahun, kalau perlu sampai halaman, atau minimal judul bukunya saja. Itu nanti kita berargumen secara ilmiah. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, bagus. Itu jadi kita kembali mereview sebentar tentang pengertian hukum. Dan yang kedua, kemarin tuh refleksi tentang hukum itu di bukunya kita bahas hukum dan bahasa hubungannya. Coba sedikit saja, ringkas saja rangkumannya yang saudara masih ingat atau paham seperti apa? Ini apa? Soal hukum dan bahasa. Hukum dan bahasa ya. Oke. Atau minimal ada pertanyaan. Kenapa sih kalau hukum dan bahasa ini saling berkaitan? Ya. Saya kemarin bisa jawab. Saya rangkum hukum dan bahasa ini hukum memang nggak bisa lepas dari bahasa, pertama karena hukum akan menjadi sulit untuk dipahami jika tidak ada bahasa di dalamnya. Lalu perbedaan bahasa dalam hukum juga bisa menimbulkan kesalahpahaman bagi orang yang terlibat dalam hukum. Nah, akibatnya terjadi kesulitan dalam pemecahan masalah untuk mendapat solusi penyelesaian hukum. Ya mungkin seperti itu yang saya rangkum. Oke, nanti baca lagi ya, biar lebih jelas dan lebih gamblang ya. Setidaknya saudara bisa menjadikan dasar buat saudara di semakin memahami. Nah, langsung kita biar tidak semakin lama, mempersingkat waktu, bisa dibuka secara nanti di sini saya bukakan, saya share screen-nya, atau bisa diklik di grup Telegram ya, dua buku, yakni pengantar ilmu hukum, sama-sama judulnya pengantar ilmu hukum. Yang pertama karangan dari Lukman Santoso AZ Yahyanto, dan yang kedua karangan dari Dr. H. Yuhelson SH MH MK. Nah, kenapa saya buat dua buku padahal yang dibahas satu ilmu sama, yaitu tadi semakin menambah wawasan kan semakin menguat keilmuan. Di sini kita lihat, bisa dilihat di layar ya, biar lebih jelas saya besarkan. Nah, bagaimana di pengantar ilmu hukum karya saudara Lukman Santoso, ini daftar isinya kita lihat. Dia di bab awalnya, di pendahuluannya, sebelum masuk ke ragam definisi hukum, kan kemarin kan kita pengertian hukum ya yang kita bahas ya. Nah, sebelum beliau ini membahas tentang pengertian hukum, ternyata beliau membahas ini pengertian dan sejarah pengantar ilmu hukum. Ada ruang lingkup pengantar ilmu hukum, ada objek kajian ilmu hukum, ada pembidangan ilmu hukum, ada ilmu bantu dan metode pendekatan pengantar ilmu hukum. Jadi ini akan mengisi kekosongan buku yang kemarin, benar enggak? Buku yang kemarin tidak ada bab tentang sejarah ilmu hukum. Kita cari coba pengertian unsur-unsur ilmu masyarakat, kaidah hukum, moral dan hukum, bersumber formal. Tidak ada ini sejarah pengantar ilmu. Nah, ini menarik. Ada di sini ada madhab-madhab ilmu pengetahuan. Ini nanti kita bahas satu persatu dengan seintens mungkin, sesederhana mungkin yang bisa kita pahami. Ya. Mungkin langsung saja kita masuk ke bab yang ingin saya sampaikan ini tentang pengertian dan sejarah pengantar ilmu hukum.
Nah, kalau kita bicara pengantar ilmu hukum, kemarin kan hukum sudah kita bahasakan ya. Kalau Saudara Reza berpendapat ilmu hukum itu adalah keseluruhan atau sekumpulan aturan-aturan atau keseluruhan aturan-aturan yang mengatur manusia, mengikat manusia, berisi larangan, perintah dan larangan, yang kalau nanti perintah dan larangan itu dilakukan akan ada dampaknya kan, ada dampak dan implikasinya. Nah, itu tentang hukum. Maka kalau bicara pengantar ilmu hukum, sebelum bicara mengartikan pengantar ilmu hukum seperti yang saya sebut tadi, jadi ilmu hukum dengan hukum itu berbeda, ya kan? Hukum dan ilmu ketika kita menambah satu padanan kata saja, bahasanya juga sudah berbeda. Arti dari hukum dengan arti dari pengantar ilmu hukum. Ini langsung kalau mau kita bahas di bukunya Saudara Lukman dan Yahyanto ini, ya. Ketika kita membaca pengantar ilmu hukum saja, itu istilah pengantar dalam pengantar ilmu hukum berarti menunjukkan jalan arah cabang-cabang ilmu atau bahasa Belandanya yang sebenarnya. Jadi pengantar ini menunjukkan jalan ke cabang atau arah ke cabang-cabang ilmu yang sebenarnya. Nah, sedangkan objek dari pengantar ilmu hukum itu adalah aturan tentang hukum pada umumnya, tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu tempat tertentu atau ius constitutum. Nah, ini satu bahasa hukum yang harus dipahami, berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contohnya kalau di Indonesia, ius constitutumnya apa? Ya, undang-undang berlaku kan di Indonesia, benar nggak? Nah, itu ius constitutum. Nah, seringkali ius constitutum ini ada satu perbandingannya. Di dalam bahasa hukum ada namanya ius constituent. Nah, itu nanti kita akan lanjutkan. Kembali ke pembahasan pengantar ilmu hukum. Nih, bisa dibaca ya. Secara historis, istilah pengantar ilmu hukum merupakan terjemah langsung dari mata kuliah in Leading Toward the Rechtswissenschaft yang diberikan di Rechtshoek School, RHS, atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia pada zaman Hindia Belanda. Sedikit bisa kita ambil sejarahnya, didirikan pada tahun 1924. Jadi, sekolah RHS, ya, Rechtshoek School, Sekolah Tinggi Hukum zaman Belanda di Batavia ini dibangun tahun 1924. Istilah ini pun sebetulnya juga sudah dalam Hoger Onderwijswet 1920 atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda yang menggantikan istilah Encyclopedie der Rechtswissenschaft. Istilah ini diadopsi dari istilah Jerman. Bisa dibaca sekilas. Saya seandainya tidak terbaca dengan benar, mohon maaf ya. Kita sudah belajar tentang pengantar. Apa itu pengantar? Kita bicara tentang ilmu hukum agar kita bisa membedakan antara ilmu hukum dan pengantar ilmu. Cuma sebelum ini ada satu sejarah lagi ya. Jadi istilah pengantar ilmu hukum ini kan sebelumnya istilah Belandanya. Ya. Istilah Belandanya itu kan sejak tahun 1924 itu sudah diadakan di sekolah. Ini sejak tahun 1920 sudah digunakan. Ilmu hukum yang dari Belanda itu kalau diingat-ingat lagi in Leading Toward Rechtswissenschaft. Jadi tidak hafal ya maklum namanya juga orang Indonesia. Kemudian kalau pengantar ilmu hukum pertama kali itu dapat kita temukan di bahasa itu ketika Perguruan Tinggi Gajah Mada didirikan di Yogyakarta pada 13 Maret 1945. Jadi istilah pengantar ilmu hukum digunakan di Perguruan Tinggi Gajah Mada pertama kali. Atau sekarang UGM Yogyakarta. Sampai saat ini di setiap fakultas hukum, sekolah tinggi hukum atau prodi ilmu hukum, pengantar ilmu hukum itu menjadi mata kuliah prasyarat atau wajib bagi semua mata kuliah keahlian hukum dan termasuk ke dalam mata kuliah dasar utama. Ini sejarah singkatnya ya kan? Maka ketika kita bicara pengantar ilmu hukum, ini kembali ke pengertiannya. Pengantar ilmu hukum itu secara etimologi memiliki beberapa susunan kata dan makna. Nah, pengantar itu bermakna pandangan umum secara ringkas, itu pengantar. Sedangkan ilmu hukum menurut dari penulisnya ini ya, Saudara Lukman dan Yahyanto SMA, bisa kita lihat ilmu hukum menurut Saudara Lukman diartikan adalah pengetahuan yang khusus mengajarkan perihal hukum dan segala seluk-beluk yang berkaitan di dalamnya. Jadi bisa dibedakan ya antara bedanya ilmu hukum sama hukum. Karena kalau ilmu hukum pemberatannya kan di ilmu. Ilmu itu apa sinonimnya yang paling mendekati pengetahuan kan. Ilmu itu kalau digeneralisir. Jadi kalau mau menafsirkan sesuatu ya, kita cari generalisasi dulu. Yang pertama, yang ditaruh di bahasa pertama itu selalu yang
lebih general. Contohnya ilmu itu masuk dari salah satu kategori pengetahuan yang apa. Nah, kita cantumkan ciri-ciri dari generalisir itu tadi, yang khusus mengajarkan perihal hukum dan seluk-beluk yang berkaitan dengan inilah satu pengertian ilmu. Nah, coba dia ada salah satu contoh lagi ya. Bagaimana kita mengartikan manusia misalkan. Caranya gampang. Jika mau berpikir menafsirkan atau mendefinisikan apa itu manusia, maka yang perlu kita lakukan pertama, kita harus menggeneralisir dulu. Manusia termasuk apa? Kan seperti itu. Memiliki akal. Nah, garis bawahnya adalah digeneralisir dulu. Manusia adalah makhluk hidup. Karena yang termasuk makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang apa? Nah, memiliki kesadaran, misalkan ya kan, memiliki akal, misalkan, yang berkaki dua, bertulang belakang. Intinya kita bikinlah ciri-ciri yang khusus-khusus itu. Tapi kalau misal itu kan yang berakal kan, tapi ketika sudah tidak berakal, apakah dengan itu artinya bisa berubah bukan manusia? Kalau tidak sadar apakah bukan manusia? Nah, bisa kita artinya gini, namanya pengertian itu nanti kan harus kita uji, kan seperti itu. Nah, uji itulah yang nanti akan membenarkan suatu pengertian itu disebut valid atau tidak. Selanjutnya, formula cara untuk mendefinisikan sesuatu itu bisa diterapkan di banyak hal. Dan nanti kebenaran dari definisi itu akan kita uji. Cara mengujinya ya kita bisa uji secara data atau uji secara bagaimana apakah ada ilmuwan yang menyuarakan hal yang sama, nanti kan otomatis banyak. Jadi secara itu tadi pengertian dan secara singkat dari pengantar ilmu hukum itu sendiri ya. Pengantar ilmu hukum. Mungkin bisa kita langsung. Nah, kemarin kita sudah bahas nih pengertian hukum di bukunya siapa? Bukunya dari Dr. Yuhelson. Di sini di bab satunya pengertian hukum dan bab keduanya kedudukan dan fungsi ilmu hukum. Nah, di sini pengertian hukum yang seperti sudah kita bahas kemarin, nanti silakan dibaca untuk menambah wawasan ya. Tadi kalau ilmu hukum ya di Saudara Lukman, artinya kan adalah pengetahuan yang khusus mengajarkan perihal hukum dan segala seluk-beluk yang berkaitan di dalamnya. Coba kita lihat ilmu hukum menurut Dr. Yuhelson. Ini ada ternyata dia berpendapat ilmu hukum adalah suatu pengetahuan. Benar enggak? Sama kan? Generalisasinya apa? Pengetahuan dulu. Cari generalisasi. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Nah, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Jadi bisa diambil titik benang merahnya. Sama seperti kita ngambil ke pengertian hukum kemarin ya, yang sama-sama disepakati ya. Ilmu hukum itu adalah pengetahuan, masuk dalam salah satu cabang dari pengetahuan. Dan objeknya dua-duanya sama-sama pendapat. Jika Saudara Lukman itu mengatakan bahwa pengetahuan yang secara khusus membahas tentang hukum. Jika Dr. Yuhelson, ilmu hukum itu pengetahuan yang objeknya adalah hukum, itu sebenarnya sama. Pernyataan itu tuh secara maknawi sama. Benar apa tidak? Ya. Dan ini diperjelas lagi, khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasi. Bisa dipahami ya? Nah, ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa. Ini sepertinya ada kesalahan ketik atau gimana, coba kita tidak tahu ya, kita koreksi. Karena menurut Saudara Reza, pernyataan ini gimana? Ada tulisan ya di buku. Ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat bersifat mengatur dan memaksa. Betul tidak menurut Saudara? Itu lebih ke pengertian hukum sih. Nah, benar. Saya juga sependapat itu. Itu lebih ke pengertian hukum. Karena kalau ilmu hukum itu bukan peraturan-peraturan, tapi pengetahuan. Kan, pengetahuan. Jadi ini kemungkinannya salah ketik. Cuma kita ya tidak tahu ya bagaimana ya kan. Malah benar pendapatnya beliau. Karena ilmu hukum tadi kan sudah ditafsirkan di atas. Iya. Udah pengetahuan yang khusus mengajarkan perihal hukum dan segala seluk-beluk yang berkaitan dalamnya itu. Ilmu hukum. Atau mungkin ya kan, kita tidak tahu apakah ilmu hukum itu diartikan sebagai secara luas atau ilmu hukum diartikan sebagai secara sempit, karena nanti akan ada pembagian itu. Nanti mungkin kita cukupkan pembahasan di pengertian ilmu hukum ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bab lain. Ini juga ada yang perlu disampaikan. Istilah pengantar ilmu hukum pada dasarnya mengandung beberapa gambaran. Satu, memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh pengetahuan ilmu hukum.
Jadi nanti kita secara intens akan mencari pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh ilmu pengetahuan umum. Maka kita di sini kan belajar pengantar. Kalau kita bisa membahasakan ulang atau menjelaskan secara ringkas atau merangkum, setidaknya dari seluruh ilmu hukum itu poin-poinnya apa saja, singkatnya apa saja, berarti kita sudah lulus di pengantar ilmu hukum ini. Paling tidak kita bisa lulus dengan memahami dan memuaskan. Kemudian yang kedua, memberikan suatu pandangan mengenai kedudukan ilmu hukum di samping ilmu-ilmu yang lain. Terus yang ketiga, menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dasar, asas, dan penggolongan cabang-cabang. Coba kita lihat sebentar. Ini mungkin yang paling terakhir aja. Setelah itu kita tutup. Tentang tujuan dan kegunaan pengantar ilmu hukum. Kita belajar ilmu ini kan, pengantar ilmu hukum pada khususnya. Ya. Ini otomatis kan ada fungsinya yang harus kita pergunakan. Menurut dari Dr. Wilhelson ini, pengantar ilmu hukum itu memiliki tujuan dan kegunaan untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertaliannya antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum. Nah, mungkin cukup di sini. Ya. Bisa dibahasakan ulang. Menurut Saudara Reza, coba pengantar ilmu hukum ini apakah sudah bisa dipahami tujuan dan kegunaannya seperti apa? Ya, tujuan dan kegunaannya intinya ini bisa mungkin kalau aku baca lagi baru bisa aku pahami. Bentar ya. Saya ya. Jadi kayaknya kan Ya. Kita memahami ini kan agak kesulitan. Ya. Jadi tujuan itu, fungsi itu ya kan. Kalau kita mau bicara berpikir yang mudah, itu kan kalau tujuan itu adalah kita kalau dijabarkan akan selalu ada keadaan yang akan dicapai, ya kan? Ataupun sebuah perbuatan, ataupun sebuah. Jadi kita cari aja satu kata dulu biar jelas. Satu kata ya. Ketika kita ditanya pengantar ilmu hukum itu tujuannya apa? Saya tanya dulu. Tadi ilmu hukum yang dipelajari tentang apa juga? Ilmu hukum. Yang dipelajari di pengantar ilmu hukum tentang apa? Objeknya. Salah satunya apa coba? Yang paling sederhana. Saudara Reza bisa menjelaskan enggak? Pengantar ilmu hukum objeknya pada satunya belajar tentang apa? Objeknya tentang tingkah laku manusia. Jadi gini, supaya lebih jelas. Pengantar ilmu hukum objeknya itu sudah ada kalimatnya. Pengantar ilmu hukum ya objeknya apa? Ilmu hukum. Nah, ilmu hukum ya objeknya apa? Salah satunya ada hukum. Nah, Iya. bisa dipahami ya. Berarti pengantar ilmu hukum ini mengantarkan yang ingin memberikan gambaran umum. Jadi pengantar ini ya memberikan gambaran umum. Benar enggak? Tadi pengertian di atas ya. Pengantar itu memberikan gambaran umum. Tentang apa? Ya tentang ilmu hukum. Nah, ilmu hukum itu tadi apa bahasanya? Ilmu hukum itu adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang berlaku di masyarakat atau dalam hal ini hukum. Iya. Benar kan? Jadi kalau pengantar ilmu hukum itu kesimpulannya apa? Memberikan gambaran umum atau menjelaskan. Benar enggak? Pengantar itu kan memberikan gambaran umum kan? Iya. Namanya orang pengantar itu mengantarkan, berikan arahan. Pengantar ilmu hukum itu kan tujuannya apa? Orang kalau mengantarkan, memberikan gambaran, supaya apa? Supaya orang kan Supaya jelas. paham. Memahami. Nah, jadi tujuannya itu, supaya paham itu dengan dijelaskan. Maka di sini disebut oleh Dr. Wilhelson ini, kegunaannya itu untuk menjelaskan tentang apa? Tentang keadaan, inti, dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta perkalian antar hukum. Ini sendiri sebenarnya kita bisa, ini pendapatnya Dr. Wilhelson. Kalau kita bicara tentang pengantar ilmu hukum, kita lihat nanti yang dibahas apa. Salah satu contohnya kita bahas di bab ini ya, bukunya ya. Kita tanya tujuannya untuk apa ya, supaya pengantar ilmu hukum itu supaya memahami tentang sumber-sumber hukum, apa saja, ya kan? Bagaimana hubungan manusia dengan hukum, sejarah hukum, mazhab-mazhab secara ringkas. Intinya kalau pengantar itu semua dipahami secara ringkas. Tapi kalau kita masuk ke misalkan apa tujuan dari mempelajari dari filsafat hukum, wah itu harus membaca bukan ringkas lagi. Kalau pengantar dia mempelajari secara singkat tentang ilmu hukum secara umum. Tujuannya supaya apa? Ya supaya paham. Kan seperti itu. Jadi fungsinya pengantar ilmu hukumnya memberikan gambaran jelas, bukan gambaran jelas, gambaran ringkas secara umum. Jadi bisa dipahami. Yes, Coba pengantar ilmu hukum ini adalah untuk memberi gambaran umum, ya, untuk menjelaskan pengetahuan yang khusus
mengajarkan perihal hukum dan segala seluk-beluk yang berkaitan di dalamnya. Itu salah satu dari tujuan dari pengantar ilmu hukum. Hukum. Yang dibahas di pengantar ilmu hukum itu banyak ya. Ya kalau namanya menjelaskan gambaran umum tentang semua, tentang seluk-beluk tentang hukum dan keterkaitannya, ya termasuk di dalamnya apa sumber-sumber hukum, apa pengertian hukum, ilmu hukum, apa dari istilahnya ya, hukum sebagai norma dasar, hukum yang apa ada antonom menilai hukum, ada hak hukum, ada sistem hukum. Sudah bisa kita pahami. Mungkin bagaimana? Sudah, apakah ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, tidak ada. Berarti besok ya buat rangkuman apa yang kita buat. Yang pertama yang kita bahas ini kan tentang lebih ke pengantar ilmu hukum ya. Pengantar. Jadi pokok dibahas yang saya harapkan saudara Reza bisa merangkum tentang ilmu hukum itu apa ya. Pengertiannya apa. Rangkuman ilmu hukum ya. Kemudian yang kedua, tujuan dari pengantar ilmu hukum itu apa. Ada dua hal itu yang tadi sebenarnya banyak tadi, cuma yang dua inilah yang menjadikan tugas. Depannya kita akan membahas lebih lanjut tentang apa yang pembahasan pengantar ilmu hukum ini. Mungkin sekian dulu, ini sudah lumayan pembahasan kita pada hari ini. Sekian. Dosennya mahasiswanya datang satu ini ya. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Edi. Itu gabung Pak Edi setiap pagi kira-kira jam 6:30, jam 6, jam 7. Tidak perlu pakai video, tidak apa-apa. Yang penting suaranya, responnya itu seperti mendengarkan radio loh Pak Edi. Ya, insya Allah. Ya, jadi disetel aja. Iya. Nanti bergabung. Oke, mungkin demikian. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada para peserta yang hadir di sini semua. Mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa kita juga berdoa menutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.